Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih melanjutkan pelajaran akidah akhlak dan materi kita masih sama seperti pertemuan yang lalu. Kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Di dalam Al-Qur'an terdapat nama-nama lain selain hari akhir. Adapun nama-nama lain selain hari akhir atau hari kiamat, yang pertama Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Kedua Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Ketiga Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan dari dalam kubur. 4 Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Kelima Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Keenam Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi. Ketujuh Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang ingkar. 8 Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan atas dosa. 9 Yaumul Khuruj, artinya hari keluar dari kubur. 10 Yaumul Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan. 11 Yaumul Asr, artinya hari yang sangat sulit. 12 Yaumul Zalzalah, artinya hari kegoncangan atau keruntuhan. Tanda-tanda hari kiamat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan terjadi, namun Allah masih berkenan menunjukkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat agar manusia betul-betul percaya dan tidak ragu akan datangnya hari kiamat, sehingga manusia atau kita semuanya akan benar-benar bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat dengan memperbanyak amal kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan dan maraknya perzinahan dan maraknya minuman keras. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan tentang sebagian tanda-tanda kiamat, yaitu hilangnya ilmu, berarti dengan banyaknya para ahli ilmu agama khususnya telah wafat, bertambahnya kebodohan terutama tentang Islam, serta perzinahan dan minuman memabukkan dianggap hal yang wajar dan berada di sekitar manusia. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil yang dimaksud pada bab ini merupakan tanda-tanda hadirnya hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwa tanda-tanda tersebut menuju ke arah perubahan moral atau penurunan moralitas manusia, meskipun terlihat bahwa manusia semakin pandai dan mengalami kemajuan pada sisi keilmuan dan kecanggihan teknologi. Adapun tanda-tanda kecil hadirnya hari kiamat adalah: 1. Manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. 2. Sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan dan tidak mematuhi perintah orang tua. 3. Zina mulai merajalela dan dilegalkan. 4. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. 5. Manusia kembali menyembah selain Allah sehingga benar-benar melupakannya. 6. Banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Tanda-tanda besar datangnya kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu taqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim, artinya
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Ayat di atas menunjukkan kebenaran akan datangnya kiamat dengan tanda-tandanya yang sangat dahsyat. Tanda-tanda besar hadirnya kiamat ini merupakan puncak berakhirnya kehidupan manusia hidup di alam dunia. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari akibat terjadinya kiamat. Sebab kiamat inilah akhir dari segala kehidupan yang selanjutnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga datangnya kiamat ini akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia sekecil apapun. Adapun tanda-tanda datangnya kiamat tersebut adalah: pertama, terbelahnya bulan; kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya; ketiga, keluarnya dukhan atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia; keempat, sering terjadinya peristiwa gempa bumi; kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi; keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah juga disebut alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan amal buruk, yang mana di dalam alam barzah ini ada dua malaikat nantinya yang akan menanyai kita di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dan di dalam kubur ini juga nanti kita akan mendapatkan balasan segala apapun yang telah kita lakukan di dalam dunia. Kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan semasa hidupnya. Yang keempat itu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Kelima, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Pada saat inilah seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Selanjutnya masih peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya adalah sirat. Sirat adalah titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atau perbuatan manusia selama di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih melanjutkan pelajaran akidah akhlak dan materi kita masih sama seperti pertemuan yang lalu.
kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Kalau memang nanti masih ada yang kurang jelas, silakan anak-anak bisa menghubungi WA pribadi ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.